Pandemi telah memaksa kita untuk semua berubah dan beradaptasi. Dengan teknologi digital, setiap perubahan dan adaptasi ini dapat lebih cepat terakselerasi. Siapapun dan dimanapun, kini memiliki kesempatan yang sama untuk merintis sebuah solusi. Walau demikian, tak sedikit pula yang merasa bingung untuk mulai dari mana. Untuk itu Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ada. Sejak 2016, Kementerian Kominfo menyediakan ekosistem startup Indonesia dengan berbagai dukungan, terutama bagi mereka yang baru mau memulai startupnya. Gerakan Nasional 1000 Startup Digital telah menyiapkan serangkaian program terstruktur untuk membantu mengubah gagasan ide menjadi produk nyata. Bagaimana tahapannya? Pertama, tahapan Ignition. Tahapan ini berupa rangkaian seminar yang akan membuka wawasan dan memberi pola pikir baru buat kamu tentang ekosistem startup. Setelah tahapan Ignition, kamu akan memasuki tahapan kedua, yaitu tahapan Networking. Di tahap ini, kamu berjejaring dalam forum digital di mana kamu dapat mulai berkenalan dengan banyak peserta, pelaku, dan praktisi digital se-Indonesia. Dari forum ini, kalian bisa menemukan co-founder atau mitra kerja dengan visi dan misi yang sama untuk membangun tim kamu dengan keterampilan digital atau bisnis yang sesuai. Kemudian tahapan workshop. Tahapan ini merupakan pembekalan pengetahuan operasional dan manajerial tentang membangun startup dari ide hingga launching dari banyak pakar, praktisi, dan profesional di dunia startup digital. Untuk memulai tahapan ini, kamu harus sudah membangun tim dengan 3 komposisi peran dasar, yaitu hacker, hipster, dan hustler. Hacker adalah orang yang memiliki keahlian di bidang pemrograman. Hipster adalah mereka yang memiliki kemampuan desain. Hustler adalah orang yang memiliki keahlian komunikasi, membangun network, serta melihat peluang bisnis. Berikutnya adalah tahapan yang lebih menantang, yaitu tahapan hack sprint. Di tahap ini, kamu akan ditantang untuk membuat bentukan awal dari solusi digitalmu bersama dengan tim. Apakah sulit membuat prototipe? Awalnya iya, tapi tenang, kamu akan dibimbing oleh mentor praktisi startup dengan teknologi dalam mewujudkan gagasanmu menjadi prototipe dengan metode yang sistematis. Setelah kamu punya prototipe dari solusi digitalmu, maka kamu akan memasuki tahapan yang tak kalah menegangkan, yaitu tahapan bootcamp. Untuk dapat masuk ke dalam tahapan ini, kamu harus menyempurnakan prototipe. Prototipe-mu akan diberi komentar dan saran dari para mentor ahli di bidang terkait. Dengan fokus pembahasan terkait pada produk, market research, dan business model, mereka akan membantumu untuk melihat apakah pengembangan solusi digitalmu menjawab permasalahan yang kamu tuju. Memasuki tahapan terakhir adalah tahapan incubation. Seleksi tahapan yang harus kamu lewati untuk dapat melaju dalam tahapan ini adalah dengan menyiapkan rencana pengembangan produk dan bisnis yang rinci dengan timeline yang spesifik. Karena hanya mereka yang produk dan rencananya paling siap yang dapat lolos ke tahapan ini. Setelah terpilih masuk, kamu dan tim akan mendapatkan bimbingan yang intensif melalui rangkaian sesi diskusi dengan para mentor. Setelahnya, akan ada demo day sebagai kesempatanmu untuk mengenalkan solusi digitalmu pada masyarakat. Dari semua tahapan-tahapan inilah akan lahir banyak sekali pendiri startup baru Indonesia. Dari sini pula lah akan banyak muncul solusi-solusi digital baru yang akan menjawab permasalahan. Nah, perlu dicatat bahwa rangkaian kegiatan ini bukanlah perlombaan, tetapi sebuah bentuk pembinaan untuk kamu yang ingin merintis solusi yang tepat sasaran. Kini saatnya kita semua dapat memanfaatkan peluang besar dari 1000 startup digital untuk merintis solusi di daerah maupun lingkungan kita. Dengan gerakan ini akan tumbuh makin banyak lagi rintisan-rintisan baru untuk memajukan daerah, desa, kota, bahkan Indonesia. Karena Indonesia maju, mulai dari kamu. Oke, nah tadi tuh tahapan-tahapan dari 1000 Startup Digital. Ternyata pas dibuka WhatsApp, saya juga masuk grup 1000 Startup Digital 2020 ternyata. Karena gagal waktu itu. Nah, biar kalian gak gagal-gagal, kita masuk ke sesi utama pada rangkaian acara hari ini, yaitu diskusi panel bersama pelaku startup lokal Kota Sukabumi dan startup inkubator asal Bandung, yaitu Kubik.ing, yang akan dimoderatori oleh 6 dosan ya. Oleh Kang Indra Cahyadi selaku Regional Officer Bandung Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Mau nggak dipersilakan?
Terima kasih Kang Derus atas kesempatannya ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Indra Cahyadi ya, bukan Namdosan. Saya dari perwakilan regional Gerakan Nasional 1000 Startup untuk regional Bandung, atau kita bilangnya di sini regional Bandung karena cakupannya sebetulnya adalah Jawa Barat ya, termasuk kota Sukabumi. Jadi teman-teman jangan khawatir walaupun kita nyebutnya Bandung, sebetulnya kota Cimahi juga gitu ya, kota Sukabumi juga termasuk gitu. Oke, makasih banyak Kang Derus. Kang Derus nanti jangan lupa dicobain juga ya tahun 2021 sebagai peserta. Oke, hari ini atau di sesi ini kita udah memasuki sesi diskusi panel. Nah, di diskusi panel ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama ada 4 narasumber yang luar biasa, pilihan dari kota Sukabumi nih. Nah, mungkin semoga bisa merepresentasikan apa yang memang ada di Sukabumi gitu ya. Karena kita hari ini akan membahas sebetulnya Sukabumi itu punya potensi apa aja sih? Dan kira-kira nih startup apa aja yang bisa muncul dari Sukabumi? Jadi di sini ada contoh-contohnya. Di sini telah hadir bersama kita ada Kang Uken. Halo Kang Uken. Halo semuanya, teman-teman. Kang Uken ini dari startup Whitescape ya. Whitescape. Mungkin boleh sambil diceritain kali ya Whitescape itu apa secara singkat dulu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya sebetulnya Maulana Yusuf. Jadi Uken itu panggilan akrab dari teman-teman yang lain, artinya ucul dan keren. Jadi cuma karena udah kebiasaan manggilnya Uken, akhirnya semuanya taunya Uken. Oke, balik ke Whitescape. Whitescape itu kita sih nyebutnya software consulting. Sebetulnya sebelumnya kita sempat coba-coba beberapa metode bisnis lah, model-model bisnis. Kita sempat mau dulu mau pengen jadi game developer, tapi ya bingung jualnya kemana gitu. Terus kita sempat bikin situs streaming film, tapi ya gagal juga gitu. Akhirnya ya sampai di titik sekarang 2018 kita akhirnya punya produk namanya White Post. Jadi White Post ini software point of sale yang dibuat sesuai dengan kebutuhan retailer-retailer. Ya, Simpelnya tuh kayak ini ya, mesin kasir gitu ya, aplikasi kasir. Ya betul. Oke. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kang Uken. Selain Kang Uken, di sini juga telah hadir ada Kang Rea. Halo Kang Rea. Halo Kang Rea ini sebelumnya pernah ngisi juga ya di 1000 Startup di Bandung ya. Ya, Bandung dan Medan. Oh, Bandung dan Medan. Nah, mungkin boleh cerita dulu Kang Rea Kintara Dikatio dari Create It, Mangga. Oke, siap, hatur nuhun Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Akhirnya senang juga bisa di Sukabumi karena biasanya di luar kota dan memang bukan Sukabumi gitu. Dan akhirnya senang ternyata ketemu juga sama pejuang-pejuang digital di Sukabumi. Mungkin in short, Creative adalah lifelong learning platform yang end-to-end juga. Mungkin fitur-fiturnya mungkin nanti kita bisa diskusikan setelah ini. Cuman yang jelas sih sebenarnya kita berawal dari masalah ya. Pasti startup rata-rata teman-teman di sini juga familiar selalu ada masalah gitu. Kita lihat kayak orang-orang tuh ya di zaman sekarang kan banyak banget apalagi zaman Covid, pandemi segala macam. Kita rasa sekarang agak susah gitu kita menemukan quote on quote kita tuh di mana sih untuk menyalurkan skill kita gitu. Sementara untuk teman-teman let's say anak SD, SMP, SMA ada tempatnya yaitu bimbel gitu. Makanya kita simpelnya kita bimbel tapi untuk orang-orang dewasa gitu. Makanya kita brandingnya lifelong learning platform. Mungkin kalau di US di sana teman-teman familiar dengan Udemy, kemudian Skillshare, Coursera segala macam. Nah di sini kita provide tentunya dengan unique value proposition yang kita sesuaikan juga dengan kebutuhan lokal apa aja sih. Mungkin nanti kita bisa talk lebih lanjut. Mungkin itu aja teman-teman. Oke, terima kasih Kang Rea. Di sini juga kita udah ada tamu nih yang paling cantik di antara kita semua. Ada Teh Raisya. Halo Teh Raisya. Ya, halo Kak. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah Sudah sehat. berapa bulan? Iya, ini aku bawa dua, bawa dua orang. Masya Allah, semoga sehat-sehat ya Teh. Amin, Boleh amin. diceritain mungkin Teh dari Tani Bumi ya? Silakan. Iya, perkenalkan aku Raisa Aulia Zahra dari Tani Bumi. Jadi Tani Bumi itu apa sih?
Itani Bumi ini lebih menyediakan sayur buah dan daging yang segar. Karena sejauh ini kita terlalu banyak rantai nih dari petani sampai ke konsumen. Nah kita memangkas beberapa rantai itu sehingga nyampe di konsumen tuh sayur dan buahnya masih dalam keadaan yang segar dengan kualitas yang terbaik. Kurang lebih gitu sih sebenarnya. Jadi sayuran segar sudah langsung di depan mata gitu ya? Iya, nggak perlu lagi keluar rumah, tinggal pesan aja melalui platform digital, tinggal tunggu sampai dia di rumah. Oke, terima kasih. Iya. Itu tadi perkenalannya dari Tani Bumi ya. Betul. Nah ini yang terakhir tapi bukan yang paling terakhir. Ada Kang Adin Putra Perdana dari Pointres. Kang Adin mah nggak boleh perkenalkan diri. Cek. Oke, perkenalkan saya Adin Putra Perdana dari Pointres Indonesia yang hari ini hadir bisa mewarnai Kota Sukabumi. Kami adalah platform layanan pemilahan dan jual beli sampah anorganik berbasis online. Jadi hari ini kami bisa memudahkan masyarakat wabil khusus yang ada di kota dan Kabupaten Sukabumi bisa memilah dari rumah, kemudian nanti tinggal klik aplikasi kita, order sampahnya, nanti bakalan ada datang mitra Pointres yang jemput sampahnya kan ke rumah. Jadi segmentasi kita hari ini adalah penjemputan jual beli sampah anorganik langsung ke rumah. Hari ini kan generasi rebahan Kang ya, kita coba bisa mulai beradaptasi dengan lingkungan, dengan era digitalisasi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, minimal harapan kami ketika kami coba eksekusi ide kami ini bisa membantu masyarakat untuk adik-adik pelajar yang hari ini daring, kuotanya nggak harus minta ke mama papa, tapi ngumpulin buku bekas di rumah yang sudah nggak kepake, jual di Pointres bisa jadi cuan, kayak gitu sih. Oke, itu kayaknya cukup jelas sekali gitu ya. Dari apa hal-hal yang mungkin banyak di rumah, kemudian nanti kita bisa dengan Pointres bisa jadi cuan ya. Mungkin buat teman-teman di sini yang masih sekolah, yang masih mahasiswa bisa bisa mulai download juga. Udah ada di Play Store? Udah ada di Play Store hari ini. Oh, udah ada di Play Store. Silakan aja di download. Wah, siap. Jadi keburu iklan ya. Tapi sebelumnya mungkin aku juga mau mau sapa juga nih teman-teman yang ada di Zoom, yang ada di online. Tadi takutnya kita keasikan gitu ya di sini aja terus. Teman-teman yang di Zoom, saya mau tanya dong, teman-teman apa sih yang teman ketahui, yang teman-teman lihat gitu ya, dari Kota Sukabumi itu kira-kira ada potensi apa ya, ada permasalahan apa ya? Atau mungkin teman-teman boleh ngacung dulu di Zoom-nya, kira-kira ini teman-teman pada dari mana aja? Boleh langsung boleh langsung ditulis aja di kolom chat. Oke, nanti sambil menunggu teman-teman memberikan respon. Saya mau lanjut ke ke pembahasan kita gitu ya. Kan teman-teman ini startup gitu ya. Pengen tahu dong teman-teman tuh dalam menjalankan startup, ini teman-teman bisa bisa tetap menjalankan startup ini tuh seperti apa sih? Ada peran apa mungkin dari pemerintah atau ada program-program pemerintah kah? Atau misalnya ada inspirasi entah dari mana gitu, singkat aja mungkin satu persatu, mangga Kang Oken. Kalau kita sih di Widescape, kenapa kita agak fokus di satu hal, mengembangin si point of sale-nya itu, jadi kita tahu bahwa suatu produk itu belum tentu ketika dia jadi bisa langsung menghasilkan uang, belum tentu bisa langsung jadi darah kita. Makanya di satu sisi kita buka juga software consulting yang hubungannya B2B, jadi kita menyelesaikan request-request dari perusahaan untuk di mana nanti hasil dari situ mendanai development dari produk kita itu. Sejauh ini dari situ sih, jadi kita bootstrapping, belum ada investor, jadi kita ya puter dari situ aja. Jadi bisa dimulai dari bootstrapping juga Ya, gitu betul. ya. Oke, bootstrapping teh naon baru nanti mungkin kita jelasin selanjutnya ya. Kalau dari Kang Ray nih gimana? Oke, menarik ini pertanyaannya. Mungkin simpel dan konkretnya, khususnya create it ya. Mungkin banyak case startup tuh macam-macam gitu dan kita percaya sama itu. Makanya tadi mungkin sempat disampaikan juga, at least kita founder-foundernya harus self-aware dulu gitu. Dan kita self-aware waktu itu juga masih mahasiswa, masih benar-benar buta tentang startup kayak gimana. Dan kalau tanpa program-program kayak 1000 startup digital, tanpa inkubator segala macam, kita mungkin udah mati dari
berbulan-bulan lalu gitu. Cuman karena ada program-program yang alhamdulillahnya ngasih mungkin belum funding yang besar kayak angel investor, kayak let's say apalagi series A, series B, at least kita dapat yang namanya grants atau hibah gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di Zoom yang mungkin masih kayak galau-galau atau mungkin teman-teman yang di sini juga yang kayak waduh nggak ada modal segala macam. Bener banget gitu, maksudnya 1000 Startup Digital di sini mengkampanyekan bahwa sebenarnya ketika kita punya problem yang memang real, jangan ada-ada, itu benar-benar banyak ekosistem yang membantu. Mungkin salah satunya again 1000 Startup Digital. Mungkin itu sih kalau dari Creative. Jadi sebelumnya pernah ikutan 1000 Startup Digital ya, apa gimana? Kalau program mungkin yang serupa gitu, Yang jadi serupa. ada beberapa program yang serupa kebetulan. Gitu. Oke, siap. Thank you Kang Siap, Rea. sama-sama. Kemudian dari Teteh gimana Teh? Kalau dari Tani Bumi sendiri, kita berawal dari riset juga sih di produsen dan konsumen, terutama di bidang pertanian. Dan memang beberapa hal yang masih mengganjal di pertanian itu adalah tadi rantai pasok yang sangat panjang. Sehingga dari sana kita berangkat dan cek juga nih di Sukabumi ternyata potensinya sangat besar untuk di bidang pertanian. Yang sayangnya tetap sampai ke konsumen masih kurang baik gitu produknya, sehingga dari sanalah mendapatkan hasil, lalu kita berbuat sesuatu, yaitu bikin Tani Bumi, gitu sih kurang lebihnya. Oke, terima kasih Teh. Berarti dari bootstrapping juga ya. Oke. Kang Andi gimana? Ya. Adin, sorry. Secara garis besar ini how to survive ya. Kalau Point Trust Indonesia berpikir sebetulnya pandemi adalah berkah dari itu. Kemudian hari ini bidikan kita adalah sampah. Orang manapun pasti punya pemikiran dan logika yang sama, logik yang sama. Sampah itu nggak ada matinya. Sejauh manusia masih bisa bernafas, pasti tetap nyampah. Dan sampah itu nggak kenal tanggal merah. Jadi mungkin di sisi segmentasi yang hari ini cukup ngebantu banget untuk bisa tetap let's say 1 sampai 5 bulan ini masih bisa bertahan karena memang subsektor ya atau ide yang hari ini kami angkat untuk bisa dieksekusi ada di wilayah itu. Tapi paling tidak ada juga beberapa suggest yang support teman-teman yang hari ini masih tetap bisa bikin kita kayak mood booster gitu. Untuk tetap bisa bertahan ini jangan sampai collapse dan lain sebagainya. Ya salah satunya dengan seperti inkubator seperti ini dan beberapa hal yang juga bisa menambah motivasi adalah dukungan pemerintah. Itu juga salah satu bagian yang tidak bisa terlepaskan. Hari ini kami merasakan ekosistem itu. Kami juga lahir di tengah itu tadi pandemi yang mudah-mudahan dari kebermanfaatan ini bisa berkah untuk semua. Itu sih yang bisa kita rasain. Oke, jadi selain tadi ada faktor-faktor, ada mood booster gitu ya, mood booster semangat tambahan gitu ya, apakah itu dari program, apakah itu dari pemerintah, apakah itu dari justru dari permasalahan itu sendiri ya, karena bagi kita itu satu hal yang nanti bisa diulik terus gitu ya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya mau ke saya teh balik wae Kang Rea jeung Teh Rae. Tadi kan Teh Rae ya, sekarang Kang Rea. Silahkan Kang Rea. Gimana Kang Rea kalau Kang Rea ngelihat ada potensi apa lagi nih di Sukabumi? Oke, I see. Mungkin sebelumnya ini juga mungkin saya teh rada durhaka gitu ke Sukabumi teh. Jadi mungkin tadi belum di-share gitu. Sebetulnya teman-teman Create itu mulainya waktu di kampus, waktu di Bandung. Jadi kantor pertama kita dan secara legal juga di Bandung gitu. Dan sekarang juga kantor utama kita lah di Jakarta gitu. Karena kenapa? Bukan karena belum gitu. Untuk waktunya kita bisa ekspor lagi di Sukabumi. Lalu memang sama teman-teman Sukabumi Creative Hub juga sekarang juga sering lah gitu melakukan beberapa diskusi kira-kira apa yang bisa diekspor di kota Sukabumi gitu. Makanya mungkin saya coba daripada so tahu begitu ya, berasumsi, mungkin saya dari mapping kira-kira apa nih permasalahan di Sukabumi gitu. Jadi mungkin karena pada akhirnya end game dari Creative ini sebenarnya pengen menurunkan pengangguran gitu di Indonesia gitu. Dan itu kan isu yang gak cuma di Indonesia aja. Cuman kan isu-isu yang ada di Southeast Asia terutama gitu, Asia Tenggara, kemudian ya basically negara-negara berkembang gitu. Nah sebenarnya isu pertama yang mungkin di Sukabumi ini dari talent gap-nya gitu. Jadi tampaknya mungkin tadi benar yang udah disampaikan juga si
diamondnya itu ada, si berliannya itu ada, cuman memang belum diasah gitu. Dan asahan itu kan perlu aksi gitu terhadap biar bisa benar-benar diasah gitu. Jadi terbentuk lah gitu. Nah setelah dilihat memang ini tuh masih apa ya, kita tuh dekat nih secara jarak ke Bandung, ke Jakarta, bahkan ke kota-kota lainnya yang secara perkembangan digitalnya sudah cukup terlihat gitu. Nah tapi mungkin ini jadi bukan unek-unek mungkin ya, jadi kayak keresahan saya terhadap kota Sukabumi. Ini permasalahan utamanya di mana gitu, masih cari core-nya gitu. Nah makanya dari itu mungkin dengan adanya acara-acara seperti ini dari gerakan 1000 Startup Digital juga, karena saya jujur sangat senang gitu. Akhirnya Beranda bisa ketemu dan 1000 Startup Digital gitu, kayak bener-bener di Javu lah ya bahasa sekarangnya mah gitu. Nah itu jadi itu faktor pertama mungkin dari talent gap-nya. Nah itu saya jujur belum bisa paparkan itu semua. Mungkin nanti teman-teman yang di sini bisa menambahkan juga gitu. Kira-kira apa sih sebenarnya yang ada di Sukabumi gitu. Jadi itu sebenarnya bukan PR pemerintah daerah, bukan PR Sukabumi Creative Hub, bukan PR kita-kita yang juga udah bergerak gitu. Cuman memang PR bersama. Karena pada akhirnya suatu ekosistem, contohnya mungkin Silicon Valley ya teman-teman mungkin familiar. Silicon Valley itu pada akhirnya bukan tempat, tapi itu kayak semacam state of mind lah gitu. Kalau semuanya udah aware, semuanya udah oke, kita solve together dengan inovasi ya gitu. Mungkin kalau ngutip kayak kata Pak Habibie, itu negara tuh akan berkembang sebenarnya ada milestone tertentu nih sebelum entrepreneurship ya, sebelum kewirausahaan tuh ada lagi. Yaitu yaitu solusi yang memang benar-benar mau menyelesaikan masalah gitu. Pada akhirnya ini semua jadi gerakan kolektif, gerakan 1000 Startup Digital itu enggak cuman kayak gerakan 1000 startup terus udah, kalau 1000 kan udah tuh beres sekarang angka gitu. Cuman harapannya bisa lebih luas lagi gitu. Dan yang kedua, ini last but not least, itu justru sebenarnya dari, tadi kan ada talent gap tuh. Nah yang pertama sebenarnya itu lebih ke apa ya, awareness-nya gitu. Itu kan problem, nah sebelumnya harus ada awareness gitu. Mungkin tadi juga sempat disinggung, saya juga senang banget bahwa kita tuh kadang udah merasa cukup, ya kan gitu. Dan itu sebenarnya kalau saya lihat ke belakang dan mungkin membenchmark juga, bukannya mengkomparasi ya, dengan benchmark beda gitu konteksnya. Kalau benchmark itu kayak kita coba merefleksikan lagi kira-kira di kota-kota lain, why mungkin sekarang kalau kita lihat perkembangan ekosistem yang bagus dan itu juga tervalidasi. Jadi Jakarta tuh salah satu ekosistem startup terbaik di salah satu lah 10 top 10 atau top 20 mungkin nanti bisa ditambahkan untuk startup berkembang gitu. Cuman di situ pun nggak cukup gitu. Saya beberapa kali juga dimentorin sama salah satu venture capital. Mungkin kalau teman-teman kayak Niko Wijaja tahu ya, venture capital director venture capital dari BRI Venture. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya itu bukan karena Indonesia yang nggak bisa, bukan karena mungkin ini konteksnya Sukabumi nggak bisa. Itu cuman kitanya yang mungkin terlalu satu mungkin bisa aja idealis, dua mungkin bisa aja tidak bisa melihat perspektif menjadi lebih lebih pragmatis gitu. Jadi banyak aspek-aspek yang sebenarnya kita bisa lebih melokalisasi gitu bahasanya gitu. That's why kementerian kayak Kominfo, Kemenparekraf sekarang udah lokal base semua gitu. That's why Silicon Valley berkembang karena dia tahu potensinya apa, aware deh kan gitu. Makanya sekarang kalau dilihat di Silicon Valley itu lebih kayak robotik gitu. Nah kita jangan insecure sebenarnya tuh dari perkembangan robotik itu gitu. Justru kita lihat kenapa sih sekarang arah marketnya kemana gitu kan. Ini kan biasanya orang ngomong arah market gitu. Sebenarnya arah market itu sesimpel ini. Kita bisa apa, potensi kita apa, kekurangan kita apa, kita tambahin. Nah itu kalau misalnya bersinergi, itu jadi kayak harmoni yang bagus untuk mengembangkan suatu ekosistem sih. Mungkin itu, thank you. Oke, keren banget. Tadi sempat disinggung juga tentang Silicon Valley ya. Jadi Silicon Valley itu bisa di mana-mana aja pada akhirnya betul, gitu ya. Betul. Tergantung nanti orang-orang yang akan mengisi Silicon Valley-nya ini siapa aja gitu. Dan mungkin mudah-mudahan nanti di kota Sukabumi itu bisa terbentuk salah satunya seperti itu ya. Ya betul. Nah ini ada yang raise hand juga nih dari Will Hardy. Mungkin mau open mic? Willa Hardy. Ya, terpantau. Halo, Kang Willa? Ya, hadir. Oke, gimana nih Kang? Ada yang mau disampaikan? Ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasa mengapresiasi setinggi-tingginya dengan program yang dipelopori kerjasama antara dengan Kominfo, kemudian juga dengan ID Cloud House yang memang dipelopori oleh anak-anak muda yang berasal dari bibitnya dari Sukabumi. Dan narasumber pada hari ini membuat
saya juga kagum sekali ya, membuat saya juga banyak ide-ide yang memang sangat mungkin untuk dilahirkan, dan juga tentunya bukan hanya ide-ide dari saya saja. Teman-teman yang hadir di ruangan ini juga memiliki banyak ragam ide. Nah, masalahnya adalah bisakah ID Class Hard dengan manajemennya memfasilitasi anak-anak muda yang memang bergelut di bidang IT, kemudian juga mewadahi ataupun membimbing mereka mengarahkan sebagai bagian daripada development ID Cloud Host, ataupun juga ditampung oleh pemerintah setempat baik itu di kota Sukabumi maupun di kabupaten, sehingga adanya pertemuan komunitas ini yang difasilitasi oleh ID Cloud Host. Mereka yang tadinya gaptek kemudian mengetahui tentang bagaimana apa itu sih website dan sebagainya. Nah, permasalahan yang paling ditinjau saat ini yang menurut kacamata saya ya sebetulnya adalah permasalahan yang memang tadinya memang sudah ingin disampaikan, yaitu kebetulan sudah terwakili oleh Teh Rea sama Akang siapa yang tadi yang berbasis sampah seperti itu. Nah, masalahnya adalah saat ini pola UMKM harus ada wadah terintegrasi startup seperti itu, dan juga startup yang memang istilah kata bisa mewadahi para orang-orang yang berkemampuan di bidang teknologi sehingga terwadahi sehingga Sukabumi berdaya potensi anak-anak muda melahirkan sesuatu yang sangat luar biasa yang kemudian bisa diekspos. Itu aja sih ide, mudah-mudahan dari teman-teman yang hadir pada ruangan ini, Pak Fahmi, juga teman-teman yang lain bisa terwadahi. Karena kami juga dari pihak UMKM, kadang-kadang kita ini kesulitan untuk membuat startup, bagaimana kami bertemu dengan orang-orang investor, seperti itu. Kita saja mungkin yang dapat saya sampaikan, alhamdulillah mudah-mudahan bisa selanjutnya ada program yang lebih relevan lagi dari ID Cloud Host juga dengan kualitas setempat, bahwa kami juga mungkin saya mewakili anak-anak muda yang sedang nganggur saat ini, kami mungkin juga orang-orang yang memiliki, tadi saya sampaikan bahwa berlian ada, tapi tidak diasah. Nah, kami sedang membutuhkan wadah untuk pelatihan, semacam pelatihan berbasis baik itu offline maupun offline. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan mewakili teman-teman semuanya. Thank you. Oke, terima kasih Kang Wilah. Mungkin Kang Wilah boleh memperkenalkan diri dulu tadi, dari mana Kang? Iya, perkenalkan, nama saya Wilah Hardi Yuliansa, saya tinggal di kota Sukabumi. Alhamdulillah, saya merintis sebagai CEO founder daripada Aneka Kreatif Berkah begitu. Oke, luar biasa Kang Wilah. Terima kasih atas informasinya, atas responnya juga. Teman-teman, tadi kita ternyata banyak banget ya dari tadi ada insight juga dari Kang Wilah gitu ya, berharap bagaimana supaya mungkin tadi maksudnya bukan cuma ID Cloud Host ya, tapi semua juga yang berkolaborasi di hari ini, ada Kominfo, ada Kota Sukabumi gitu ya, ada Beranda dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya gerakan ini, insya Allah Kang Wilah nanti karena sekarang ini kita akan membentuk yang namanya komunitas untuk peserta dari Gerakan Nasional Seribu Startup sendiri, maupun alumni-alumninya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman bisa gabung dengan Gerakan Nasional Seribu Startup, itu caranya gampang banget, tinggal download aplikasinya di Play Store. Nama aplikasinya itu 1000 Startup Digital, dan kalau misalnya teman-teman udah download, itu nanti teman-teman langsung terhubung sama teman-teman yang ada di Bandung, yang ada di Kota Cimahi, dan kota-kota lain yang ada di Jawa Barat pada ininya ya, pada khususnya gitu. Dan nanti teman-teman juga bisa ketemu sama teman-teman yang tentunya ada di luar Jawa Barat juga, di beberapa event yang akan dilaksanakan di Gerakan Nasional Seribu Startup. Nah, kita balik lagi nih ke Teh Rasya. Teh Rasya, kalau Teh Rasya sendiri ngelihatnya gimana Teh Rasya? Boleh. Balik lagi ke permasalahan yang di Kota Sukabumi ya. Tuh. Sebenarnya di di sektor-sektor beberapa, terutama di pertanian pun masih banyak yang bisa dikembangkan. Terutama potensi di Sukabumi ini kita belum ada yang memunculkan lagi kekhasannya di Sukabumi. Padahal potensinya sangat banyak sekali, bahkan potensi alamnya itu ada beberapa yang belum tergali dengan maksimal. Di situ masih bisa banyak sekali. Tetapi yang perlu kita lihat lagi adalah SDM di Sukabumi itu sendiri yang memang sebenarnya sangat lebih berpotensi untuk melihat permasalahan-permasalahan. Contohnya saja dengan adanya acara hari ini, semoga bisa mengumpulkan nih mungkin adik-adik kita atau misalnya teman-teman kita yang ada di kampus, yang ada di
perguruan tinggi gitu ya yang ada di politeknik dan sebagainya untuk berkumpul dan melihat situasi lingkungan di dekatnya dia sendiri. Karena permasalahan tuh sebenarnya nggak usah nyari yang keluas-luas, tapi ya dilihat dari hal-hal kecil yang sekitar kita gitu. Nah mungkin kalau menurut aku sih lebih ke teman-teman inilah para SDM yang muda-muda mungkin ya yang masih berkecimpung juga di universitas berkumpul dan mulai meningkatkan awareness-nya dengan lingkungannya itu sendiri. Karena kebanyakan juga kayaknya nih SDM di Sukabumi masih minim melihat lingkungan sekitar. Kadang-kadang tergiur dengan hal-hal yang di luar sana gitu. Padahal di Sukabumi sendiri potensinya sangat besar sekali. Itu baru dari sektor pertanian, belum tadi digital dan sebagainya. Gitu. Jadi terlalu keseringan mungkin ya di TikTok atau di Instagram langsung ke luar kota gitu. Kita Padahal lupa. di Sukabumi sendiri masih Betul. banyak. Kita lupa ngobrol dengan lingkungan kita sendiri. Oke, siap. Noted teh. Di sini ada yang mau nanya juga ternyata di offline. Halo, dengan siapa teh? Halo, saya Jessica. Kebenaran baru merintis juga usaha lewat baru Instagram sih. Karena kan usahanya di bidang kesehatan. Nah mau nanya aja buat para semua mentor yang ada di sini. Yang pertama ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama seberapa penting paten untuk nama dan logo bagi UMKM yang baru mulai usahanya gitu. Dan pertanyaan yang kedua, kalau di bidang kesehatan itu kan emang harus ada BPOM RI-nya. Nah waktu itu saya udah pernah nanya ke Dinkes juga, tapi nggak ada jawaban. Kalau misalnya mau ke Bandung, takutnya kan lagi pandemi gini, takutnya disuruh pulang lagi gitu. Jadi sebaiknya gimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jessica. Kak Jessica dari mana? Dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Oke. Tadi pertanyaannya yang pertama adalah seberapa penting legal ya, legal untuk untuk perusahaan makanan atau health tadi, sorry, health ya, untuk health industry. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau kasih respon? Kayaknya aku Silakan. boleh deh. Oke, ini menarik soalnya. Jadi mungkin aku jawab dari 2 aspek. Aspek pertama, start experience dari startup yang aku jalanin. Yang kedua, karena Create itu punya students yang ngerjain project base. Jadi mungkin ada aspek dari sananya. Gitu. Nah untuk Create sendiri kita juga cukup overthinking dari awal. Kenapa? Karena mungkin di sini juga familiar teman-teman startup tuh ada namanya istilahnya pivot. Jadi berubah terus gitu. Nah di situ kan jadi PR tuh kalau tiba-tiba di tengah berubah gitu kan. Nah makanya memang untuk di awal that's why ID validation tuh penting dulu. Cuman ketika validasi itu misalnya ditargetin kayak 6 bulan misalkan gitu kan. Nah 6 bulan ini tentunya kita punya target. Sebenarnya mau ide seperti apa sih yang kedepannya kita kembangin gitu. Nah ini based on my experience. Itu awalnya kita nggak diedukasi gitu. Kita di sini sebagai mungkin kayak Bukalapak tapi buat orang-orang gitu, buat freelance sama UMKM gitu. Nah akhirnya berubah tuh gitu dan itu berubahnya juga baru-baru gitu, baru sekitar Desember 2020 gitu dan di sana alhamdulillah memang momennya pas gitu ketika kita valid dan kita mau tahu expand-nya kemana gitu. Makanya kita harus tahu roadmap-nya ke depannya seperti apa agar nggak ada perubahan yang benar-benar masif gitu dan memang cari entitas yang memang merepresentasikan semuanya gitu dan itu tadi untuk healthcare ya. Nah untuk healthcare sendiri memang satu itu kalau dari BPOM karena salah satu students dari Create juga ngedevelop semacam healthcare dan mungkin ini dari kacamata ya bisnis ya gitu karena memang biasanya kalau di healthcare itu ada beberapa yang domainnya itu dari medik gitu biasanya dari FK segala macam gitu. Jadi untuk BPOM itu sendiri pastikan ketika nantinya udah tahu nih gitu mau jenis apa. Misalnya kayak kalau misalkan tech gitu berbau produk itu mau seperti apa, kalau misalkan berbentuk aplikasi itu kan dia tuh ngurusin semacam melibatkan rekam medis, melibatkan tentang regulasi antar rumah sakit itu biasanya berbeda banget gitu. Jadi harus make sure mappingnya kemana, jadi ketika baru awal-awal sebenarnya nggak terlalu overthinking dulu tentang itu gitu. Nah tapi ketika numbersnya udah kelihatan, barulah bukan validasi mungkin ya, di fixin mungkin ya bahasa simpelnya kayak gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku kasih insight dikit. Thank you. Oke, itu sepertinya sudah menjawab yang pertanyaan kedua juga ya tentang BPOM. Jadi kita bisa coba telisik dulu ya, validasi dulu awalnya seperti apa, kemudian nanti kita bayangkan kira-kira nih roadmap-nya akan seperti apa, sudah waktunya belum untuk bikin BPOM dan legal-legal yang lain. Oke,
teman-teman kalau misalnya kita mau bahas ini sampai beneran beres kayaknya bakalan lama banget gitu ya, bakalan seharian penuh. Tapi teman-teman jangan khawatir semuanya. Nanti setelah dari sesi diskusi panel ini, kita masih ada focus group discussion. Teman-teman bisa dengerin melalui YouTube ya, ataupun teman-teman juga nanti bisa tungguin press release dari Sukabumi Creative Hub itu sendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya mau gabung, teman-teman masih kurang informasinya, teman-teman bisa ini di kolom chat tadi sudah pada tukeran nomor, keren banget ya teman-teman di Kota Sukabumi ini udah pengen langsung bikin grup aja. Teman-teman juga sebetulnya sudah difasilitasi grup di dalam aplikasi 1000 Startup. Jadi teman-teman nanti boleh download, sekali lagi boleh download aplikasi 1000 Startup baik untuk Android ataupun untuk iPhone. Oke, segitu aja mungkin ya kalau untuk sesi ini. Kita pengen dengerin dong pesan atau closing statement dari teman-teman satu persatu. Coba Kang Uken, mangga. Baik, closing statement ya. Jadi saya tuh sering ngobrol dengan teman-teman di industri kreatif. Jadi teman-teman yang dulu main musik, dulu teman-teman yang bergerak di media. Kalau bicara ide, kita itu banyak sekali ide itu pasti muncul. Dari mulai pengen bikin website yang nampilin wisata-wisata Sukabumi dan lain-lain gitu. Cuman minim eksekusi. Kalau bicara alasan, pasti banyak alasannya. Gak ada investor, gak ada apa, banyak sekali alasannya. Kurang SDM, kurang apa, banyak lah. Tips dari saya aja, karena Widescape pun kita minim investor, tapi maksudnya kita bukan investor, kita malah ngambil bukan uangnya tapi jejaringnya. Jadi investor itu tidak selalu uang, kita bisa ambil koneksinya, yang penting kita dapat trust, rekomendasi dari mereka yang itu justru mungkin akan bikin kita hidup lebih lama gitu. Jadi yang penting action dulu action ya. Dulu aja. Action dulu, oke. Akang mungkin singkat aja Kang. Siap, simpelnya adalah execution matters. Execution better. Action, execution, tadi? Semangat terus untuk berkarya. Semangat terus untuk berkarya. Jangan lupa terus berpikir, jangan pernah tidur. Jangan lupa terus berpikir, jangan lupa untuk? Jangan pernah tidur. Jangan pernah tidur. Oke, sekian mungkin dari Beranda dan dari Roadshow Gerakan Nasional 1000 Startup. Karena di sini sudah maghrib juga gitu ya, kita mau tutup dengan tagline dari Gerakan Nasional 1000 Startup. Satukan keberagaman jadi kekuatan melalui teknologi digital. Karena Indonesia maju, Sukabumi maju, mulai dari kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita langsung aja. Nanti jangan lupa kita ada sesi selanjutnya. Ada beberapa startup di Sukabumi yang bakal ngobrol-ngobrol lagi. Pokoknya kalian jangan kemana-mana karena sudah maghrib juga. Aku undur pamit dulu, sampai ketemu di sesi yang kedua di Beranda X 1000 Startup Digital. Oke. Oke, baik, kita lanjut lagi. Pertanyaannya masih sama kayak yang tadi, permasalahannya apa. Nah, sampai kenapa gitu nggak bangun di kota Sukabumi aja gitu. Kenapa akhirnya lebih di Bandung atau di luar kota gitu. Oke, sedikit cerita juga. Dulu sempat pernah mau bikin kayak startup digital di 2013 waktu itu di Sukabumi. Kendala yang kita hadapin waktu itu selama 4 bulan nih nyoba survive, ternyata ada pertama resource sih gitu. Resource-nya di sini apa? Gak cuma mungkin salah satunya SDM yang tadi dibilang Akmal, tapi yang lainnya adalah pertama networking sama market. Nah, mungkin juga dari perjalanan sekarang mungkin udah agak sedikit ke edukasi gitu, gimana market di Sukabumi ini bisa cocok sama startup yang kita buat itu
itu juga kita jujur antara market Sukabumi sama market luar itu lebih banyak yang sudah lebih paham produk kita market di luar gitu daripada Sukabumi. Nah itu mungkin jadi salah satu kendala kenapa kayak misalnya Kaba sendiri saya gitu berangkat ke keluar Sukabumi karena mungkin market lebih cepat mengerti tentang produk yang kita hadapi. Nah itu juga jadi salah satu masalah juga waktu dulu 2013 sampai sekarang gitu di Sukabumi mungkin bisa dibilang itu jadi salah satu masalah yang mungkin bisa dihadapi sama teman-teman juga gitu kan. Market di Sukabumi sama market di luar lebih bagus mana sih gitu. Otomatis kalau misalnya kita sebagai pelaku bisnis industri kreatif, apakah itu startup, apakah itu profesional, mungkin market di luar akan lebih baik gitu. Nah, salah satu PR kita juga, mungkin PR teman kita juga Rio, gimana caranya market Sukabumi itu sama dengan market di luar kota. Edukasi market itu penting. Karena mungkin kayak misalnya tadi ada Tani Bumi, mungkin bakal lebih laku daripada jualan aplikasi di Sukabumi. Ibu-ibu bakal banyak beli Tani Bumi daripada beli aplikasi gitu kan. Nah itu gap yang mungkin bisa kita lihat kenapa mungkin beberapa startup dari Sukabumi ini pindah ke luar sih. Pertama itu, yang kedua resource networking itu kita jauh lebih banyak di luar. Di luar kita bisa nempuh akses juga sampai ke luar negeri dan lain-lain. Nah ini nggak tahu mulainya dari mana, tapi kayaknya edukasi masyarakat atau misalnya networking terhadap produk kita sebagai pelaku industri itu juga perlu ditingkatin sih gitu. Itu sih paling yang saya rasain ya, antara resort sama kesiapan market yang ada. Di setiap kota itu beda-beda, apalagi nanti udah jatuhnya ke setiap negara dan lain-lain. Itu sih paling. Oke, sebenarnya permasalahannya hampir semua mirip-mirip. Dari Widescape, dari Digital, dari Kaba dan lain-lain. Memang market dan juga networking yang masih kurang banget gitu ya. Masih susah banget. Nah, ada kan juga ini ada beberapa alumni dari Dana Kitri. Nah, Dana Kitri juga salah satu sudah membangun untuk membuat ekosistem, membantu teman-teman para penggiat untuk minimal mendapat dana stimulan. Apakah sudah cukup dengan adanya Dana Kitri? Nah, kita tanya sama ini nih yang mana sama anak-anak kecil kan susah banget nih, paling ngajarin coding gitu, wah liar. Nah, apakah ada sudah cukupkah dengan adanya Dana Kitri dan apa sih permasalahannya apalagi ngomongin coding gitu ya buat anak-anak kecil? Silakan Mangga Teh. Kalau dibilang dananya cukup atau tidak, punten ya Kang, sejujurnya tidak. Karena memang faktor masalah di lapangan itu memang benar kesenjangan sosial. Apalagi berhubungan dengan coding. Coding ya kita perlu minimalnya device ya, laptop, komputer, akses internet. Sedangkan saya beberapa minggu ke belakang ini ke lapangan dan ya rata-rata itu banyak, hampir sekitar 70% anak-anak SD itu mereka terkendala oleh itu. Sejujurnya kalau saya memiliki dana banyak, saya ingin menyiapkan ruang untuk mereka gitu Kang. Jadi ya mereka tidak perlu takut, oh saya nggak punya laptop, saya nggak ada akses internet dan lain-lain. Jadi sehingga setiap anak-anak ini memiliki akses gitu. Cuman ya karena terbatasnya dana, terbatasnya fasilitas, jadi kita hanya mampu untuk memberi fasilitas kepada 30% anak-anak ini. Sejauh ini itu sih masalah saya. Oke, jadi kalau ngomongin dana memang judulnya juga dana stimulan ya, Karyo ya. Jadi tadi tuh ada yang di notes adalah ruang, salah satunya adalah ruang. Ruang memang kita butuh banget ruang, teman-teman juga memang butuh ruang. Nah, kalau ada lagi juga yang Dana Kitri juga, yang fokusnya ke lingkungan. Nah, kalau bertanya setelah tadi permasalahannya kalau ngomongin lingkungan kan juga ngomongin yang berat-berat, edukasi juga. Selain dari permasalahan tadi tentang pengembangan aplikasi dan lain-lain, ada permasalahan apa lagi? Menurut Kakak Nevi dari Saling Data ID, silakan Mangga. Versi kita aja ya. Kalau yang saling hadapin sih mungkin lebih ke fasilitas ya. Mau itu dari pemerintahan atau dari apapun, kayaknya di Sukabumi itu kurang fasilitas yang kayak gini mempertemukan kita-kita di bidangnya. Jadi
kayak kurang informasi atau mungkin fasilitas ada tapi informasinya kurang ke show up gitu. Terus kayak dari kita-kita yang mulai kan biasanya muda-muda dong startup. Biasanya itu tahu nih mau mulainya kemana, arahnya kemana. Tapi buat step by stepnya kita nggak tahu. Jadi mungkin kurang bimbingan karena nggak semuanya yang jalan di arah itu tuh udah punya bekal gitu. Jadi mungkin pembimbingnya kurang, terus dari pembimbing ini kan bisa jadi kalau misalnya kita nggak bisa luput dari modal ya, dari pembimbing ini bisa ngasih tahu buat modal tuh kalian mesti gimana kayak gitu sih. Jadi kalau kita disaling ngerasanya dari fasilitas karena mungkin kalau udah ada yang memfasilitasi pergerakannya akan lebih cepat meskipun kita bisa jalan sendiri, bisa tahu sendiri dengan seiring berjalannya waktu kayak gitu sih. Cek. Nah makanya ikut 1000 Startup Digital. Tuh ada tadi memfasilitasi ketemu Kan sama belum mentor. lolos tahun lalu. Gak usah dibahas dulu nanti itu mah di belakang. Oke, nah kita lanjut lagi ke alumni Dana Kitri. Selain dari Dana Kitri tadi tuh, ada nggak sih butuh apa lagi sih kira-kira permasalahannya apa lagi? Apakah sudah cukup dengan dana stimulannya aja atau butuh hal-hal yang lain lagi? Cek. Oke. Ditanya cukup atau tidak, ya harus cukup kalau buat kita. Karena bentuk syukur itu macam-macam. Hari ini kami coba bersyukur atas apa yang sudah kami raih. Nah paling tidak ada sih sedikit hal yang ingin coba kami sampaikan. Setelah berproses kurang lebih hari ini mau 1 semester 6 bulan. Ada government support yang perlu kita terima sebetulnya. Baik dari endorsement ataupun di birokrasinya. Karena hari ini saya coba angkat permasalahan dari internal Kota Sukabumi ke visi kita. Sukabumi itu 180 ton per hari. Kapasitas TPA Cikundul sudah akan overload 2-3 tahun lagi. At least 2025 mau seperti apa. Tapi dengan satu benang merah yang sama, buat ketemu dengan seorang kepala DLH saja, surat audiensi sudah kami layangkan, itu susahnya minta ampun. Padahal sudah satu isu dengan saling ID pun sudah satu isu. Kang, yuk. Tapi hari ini kalau tanpa peran, mungkin government support itu tadi yang saya bilang, kita seolah-olah mau nembus tembok merah yang tinggi, begitu. Tapi sudah punya benang merah yang sama. Berarti kan di situ ada satu kesenjangan atau titik temu yang kita nggak temukan di mana itu lokasinya. Padahal kita juga paham administratif, nggak bisa kayak ketemu Kang Dirus bisa langsung japri. Kalau kepala dinas kan nggak bisa kayak gitu Kang. Gitu kan. Paling tidak birokrasinya harus tetap jalan. Tapi hari ini jangan sampai terjadi ketika kita sudah dilirik di luar kota, bisa saja diklaim atau diakuisisi Point Trust suatu perusahaan swasta besar misal. Oh itu Sukabumi, gitu kan. Nah, jangan sampai nanti telat di akhir gitu loh. Ini adalah potensi yang hari ini sudah mulai berkembang, ada 8 startup, terlepas masing-masing teman-teman punya masalahnya masing-masing. Tapi hari ini Point Trust mulai merasakan itu. Oke, support. Ya paling tidak hari ini supportnya dalam beberapa wadah yang sudah kita temui, oh betul, rasanya ada, terasa ada. Jangan sampai nanti ada bahasa ingat rasa lupa nama. Ya, jangan sampai kayak gitu. Hari ini kita sudah eksplorasi kemana-mana, oh kayaknya pernah ingat Point Trust dari Sukabumi. Gitu ya. Tapi coba hari ini temukan satu media yang government support itu yang saya bilang untuk lebih memperpendek birokrasi lah paling tidak. Walaupun secara kebutuhan sudah sama. Kepala DLH pun dalam satu konten di Kabisa, saya pernah lihat, ini harus memilah sampah, ini harus seperti ini. Ya kita tuh udah di depan mata gitu. Hari ini sudah satu isu yang sama, coba generasi muda dan generasi tuanya ini berkolaborasi di dunia nyata gitu loh. Jangan cuma keluar-keluar di media sosial, hari ini punya keresahan ini, sudah ada saling ID, sudah ada kita dan teman-teman lain yang
juga hari ini fokus di lingkungan. Karena mau nggak mau Sukabumi itu secara lingkup administratif itu kecil banget, cuma 7 kelurahan, 7 kecamatan, 33 kelurahan. At least kalau buat market nggak cocok. Memang teman-teman nyari cuan di Sukabumi itu marketnya nggak market fit lah. Atau enggak deh kayak gitu. Tapi juga hari ini kami coba maksain ya, kalau boleh maksain, market saya harus di Sukabumi. Gitu. Karena ini bentuk kontribusi kami lahir dan dibesarkan di Sukabumi, paling tidak inilah sumbangsi yang hari ini kami ingin berikan gitu. Totalitas sampai berdarah-darah dan lain sebagainya, tapi ternyata support government-nya seperti itu. Itu sih yang paling saya coba rasain. Jadi kayak lagi orasi ya. Siap, jadi flashback ke belakang ya. Jadi inget zaman aktivis ya. Oke, ya kalau ngomongin lingkungan memang wah bukan cuman si startup-nya aja, tapi memang pergerakannya juga wah susah lah ya. Karena awareness-nya wah luar biasa lah. Itu nah, apakah sama juga dari Wordscape ada permasalahan terhadap government juga gitu atau permasalahan yang lain? Balik lagi kalau untuk dari Wordscape sih mungkin sama dengan rekan-rekan yang lain di SDM dan market tentu. Karena kalau bicara market, dunia aplikasi itu kan sebenarnya bisnis yang di scale up berdasarkan user. Jadi kita sangat bergantung terhadap user yang banyak gitu. Nah permasalahannya, jika kita mencari resource, kalau kita bicara dengan teman-teman industri kreatif, rata-rata, gak semua lah, rata-rata jika bicara ide, mereka tuh punya ide yang bagus-bagus gitu. Mungkin di teman-teman Coding for Kids, mereka menyiapkan bibit-bibit supaya nanti bisa ngoding. Tapi jika bicara industri, bisa ngoding itu bukan berarti dia bisa jadi startup. Jadi maksudnya membuat suatu produk itu tidak harus bisa ngoding sebetulnya. Kita bisa pakai teknologi-teknologi yang ada untuk bisa di situ. Tapi kemampuan berpikir ini, jadi kalau misalkan kemampuan berpikir ini emang harus diasah ya. Misalkan nih, kita bicara ide, Sukabumi bikin apa yuk? Bikin website informasi apa, bikin website situs-situs buat wisata dan lain-lain lah banyak. Ide-idenya bermunculan, cuman ketika dilempar lagi, ini cara dapat uangnya gimana? Monetisasinya gimana? Itu mungkin sedikit yang bisa nulisin plan dari awal dia development kira-kira berapa lama, terus nanti partnership dengan siapa, jualnya kemana, dan berapa harganya. Mungkin itu hanya segelintir orang yang bisa ke arah situ, yang bisa bicara di industri, menghidupkan industrinya. Karena jika kita bicara industri, tentu kita harus hidup di situ walaupun kita punya misi. Kalau kita punya misi untuk pengen memajukan Sukabumi, pengen membantu UMKM, pengen melestarikan lingkungan. Tapi jika kita gak bisa makan dari situ, pasti kita akan cari tempat makan yang lain gitu. Yang akhirnya proyek ini gak akan selesai atau gak akan berkesinambungan. Nah solusinya seperti apa? Menurut saya tuh startup-startup di luar kota, kenapa mereka berkembang? Salah satunya selain tadi market dan resource, sebetulnya jika kita pikir, di sana itu bukan mereka lebih jago, tapi mereka tuh memang lebih dulu tahu. Kenapa lebih dulu tahu? Karena industrinya senior-seniornya banyak di sana gitu. Nah senior-senior ini kan sebetulnya bisa dibawa dengan banyaknya ruang bertemu di seperti ini di Sukabumi. Kalau di Bandung kan ada Blok 71 yang dulu sering setiap minggunya bikin seminar-seminar gitu kan. Akhirnya kita bisa saling berjejaring, yang tadinya cuma satu orang bisa dapat co-founder yang lain gitu. Karena gak semua orang pun bisa jadi founder gitu. Ada yang cuman, orang mah dia cuman cari uang, tapi tidak memikirkan gimana si perusahaan ini berjalan. Mungkin kedepannya Sukabumi Creative Hub dengan pemerintah kota, wacananya membuat coworking space, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Amin. Nah, mudah-mudahan setelah pertemuan ini ada sesuatu hal yang bisa menjadi angin segar mungkin ya. Bukan cuma angin segar, katang, terus terrealisasi. Oke, sebelum nanti ke Kang Indra ataupun ke Kang Rea, ada ke Teh Raisa dulu nih. Kan kalau yang tadi mungkin permasalahannya semua gitu. Kalau Teh Raisa, masalah pertanian ada juga nggak sih permasalahannya? Atau memang ternyata wah marketnya jalan-jalan aja gitu? Enggak juga. Oh enggak juga. Tetap ada permasalahan juga, apalagi di bidang pertanian. Terus kita kan poin utamanya adalah ke komoditas yang masih segar ya. Dan juga komoditas-komoditas yang memang perlu ada edukasi tambahan. Jadi kita banyak juga komoditas yang orang-orang banyaknya nggak tahu.
Jadi kita ambil juga kesimpulan bahwa edukasinya di Sukabumi masih sangat minim gitu. Terutama untuk bahan-bahan pangan yang memang misalnya unik gitu ya. Terus kandungan gizinya lebih tinggi gitu. Dan juga masih dalam keadaan yang baik dan fresh. Kadang-kadang kan kita makan ya udah aja ya, makan yang ada aja ya. Terus nggak ngerti gitu sebelumnya tuh seperti apa prosesnya. Nah, kemarin mencari target untuk di level itu tuh memang lumayan, dan kalau kami sih mengambil kesimpulan memang edukasi ternyata berbeda gitu, berbeda dengan mungkin kota-kota besar kan sudah lebih jauh informasinya. Pertamanya sih seperti itu sih sebenarnya. Mungkin kalau tadi nyangkut juga sama SDM, ya kita juga berawal dari SDM-nya mungkin kurangnya masuk ke daerah ranah-ranah yang lebih kecil kayak misalnya kampus, terus SMA. Nah itu tentang startup apalagi gitu kayaknya masih minim mungkin ya kalau menurut saya seperti itu sih. Betul. Karena kalau masyarakat juga yang penting mah sayurannya murah, gampang gitu gitu. Harus kalau mau startupnya orang marek gawe gitu nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih Teresa. Nah, karena Kang Rea dari Creative juga ada mau ada kegiatan lagi, kita terakhir ke Kang Rea dulu. Enggak, silakan. Pesan mungkin kalau Kang Rea pesan buat teman-teman semua. Siap, mungkin karena dikasih kesempatan juga gitu. Jadi mungkin saya cepat aja, ada 3 key points gitu. Isu yang mungkin sama mungkin kayak Kaba juga kita lihatnya dari perspektif di luar gitu. Nah, dan kita lupakan dulu konteks startup di sini, kita lihatnya dari isu yang lebih general. Misal nih contoh, saya dikasih kesempatan sama Pak Wali Kota untuk menggantikan beliau dalam 1 hari. Dan ini pun Kang Rio pernah nanya ke saya, kalau dikasih waktu 1 hari jadi wali kota Sukabumi, even 12 jam, apa yang pertama kali bakal saya lakukan? Saya sesimpel ngebenerin data di Sukabumi dulu. Karena semuanya dimulai dari data nih gitu. Nah, sedikit curhat juga karena saya juga melakukan penelitian selain juga memang market research di sini. Saya sampai ganti judul skripsi atau penelitian gara-gara gak ada data di Sukabumi. Nah, itu jadi salah satu hal krusial juga gitu loh. Ini akan menjadi PR ketika betul tadi juga sudah disampaikan ketika nanti ketemu sama institusi yang lebih besar atau ketemu venture capital, ditanya datanya mana, ini yang jadi PR gitu loh. Ini yang jadi bottleneck-nya teman-teman pelaku startup gitu loh ke depannya gitu. Makanya mungkin itu berbenahnya sebenarnya nggak hanya dari pemerintah daerah, karena saya belajar juga dari beberapa kali berkolaborasi dengan kayak pemerintah kota Jakarta gitu, provinsi Jakarta yang memang secara data sekarang dia udah mulai transparan dan juga accessible gitu kan. Itu kan sebenarnya yang dikampanyekan oleh pemerintah-pemerintah sekarang gitu, baik daerah ataupun pusat. Seperti itu mungkin yang bisa disampaikan untuk dari segi data, dan itu kan pemerintahnya harus gerak, kitanya juga sebagai masyarakat juga harus mau proaktif nih untuk turut collect data secara kolektif gitu. Makanya ada istilahnya crowdsourcing sekarang. Nah yang kedua itu dari market jujur gitu. Karena pada akhirnya ketika kita cari venture capital nggak bisa nih, ini mah punten agak kasar. Misalkan gini, kamu marketnya di mana? Di Sukabumi. Karena apa? Ya karena saya punya rasa tanggung jawab ke Sukabumi. Wah itu mah bisa besar kemungkinannya untuk di no gitu. Nah itu mungkin jadi alasan saya juga gitu, alasan mungkin di sini mewakili Create It kayak pengen banget gitu ngasih feedback ke kota, makanya sering banget berdiskusi dengan teman-teman Sukabumi Creative Hub, dengan Akmal dan yang lainnya juga, karena ada interest gitu kan. Nah tapi apa yang terjadi ketika market kita tuh nggak ada? Nah mungkin ini sedikit edukasi juga, kayak di startup tuh ada namanya market tuh nggak cuman misalkan ya, let's say mie SP, target market mie SP itu siapa sih? Pasti kan mahasiswa di daerah Sukabumi atau pelajar-pelajar dan lainnya lah, you name it gitu loh. Nah cuman kalau create startup pada umumnya itu ada 3 levelannya. Ada namanya serviceable obtainable market, ada serviceable available market, sama ada total addressable market gitu. Nah kalau kita aja nggak bisa nyaplok si serviceable obtainable market atau kue terkecil dari market-market itu, dan itu di Sukabumi, kalau nggak ada mau gimana gitu kan. Yang ada tutup lapak duluan gitu. Jadi harapannya memang bukan tentang kitanya nggak mau, bukan tentangnya mungkin nanti ada program, talent segala macam. Cuman ketika marketnya nggak ada, mau produk sebagus apapun, mau jualan ke siapa gitu kan, itu yang menjadi masalah gitu. Last but not least sama isunya talent. Cuman di sini saya coba krusialkan lagi, spesifikasikan lagi itu lebih di growth mindsetnya gitu.
regardless usia, regardless latar belakang pendidikan gitu. Karena saya ketemu banyak sekali founder-founder yang sukses banget, cuan banget bahkan ya, nggak cuma inovatif, menyelesaikan masalah segala macam, cuman juga mereka nggak harus dari lulusan luar segala macam gitu. Nah pada akhirnya si growth mindset ini yang dibutuhkan gitu loh. Ya kan ini udah cukup end to end tuh, hulu ke hilir dari data, dari market, dan dari growth mindsetnya gitu. Si orang-orangnya teh kudu apa ya, melihat segala perspektif itu dari sesuatu yang satu lokal dan dua kalau bisa mah gitu. Kalau bisa cari market yang emang oh ini kayak gitu. Karena sejauh ini kalau saya pribadi belum nemu tuh dengan ide saya ini gitu. Mungkin beda sama teman-teman di sini yang memang oke, di Sukabumi gitu. Cuman untuk talent-talentnya harapannya nanti juga nggak, walaupun nggak semuanya jadi founder, it's okay. Cuman apa ya, critical thinking itu yang dibutuhkan di industri 4.0 lah ya. Nah itu nyinggung-nyinggung dikit industri 4.0. Dan last but not least juga, mungkin ini isu yang hot dan tadi saya belum lihat orang-orang mention ini, padahal ini sangat menarik dan karena saya aktif Twitter, saya sering berkomentar dan lihat-lihat juga mungkin teman-teman sudah tahu dan di berita-berita luar sana juga mengomentari ini gitu dan saya selaku pelaku startup di luar Sukabumi dan orang-orang tahu saya orang Sukabumi sering ditanyain. Betul sekali Bung Akmal. Jadi Bulkit Algoritma ini kan Sukabumi juga gitu loh. Maksudnya ketika orang luar mengkomentari itu, berarti kita sedang dikomentari loh teman-teman, walaupun itu di Kabupaten Sukabumi gitu. Berarti orang tuh kayak, punten ya, masih kayak ngelihat why Sukabumi gitu. Bahkan ketika aku sempat kayak, salah satu potensi target market kami adalah Sukabumi, why Sukabumi gitu loh. Even waktu skripsi, why Sukabumi gitu loh. Nah itu, saya rasa pribadi masih PR lah untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu semua. Nah mungkin sebagai penutupan juga karena saya punten banget buat Kang Rio, mungkin buat teman-teman SCH di sini dan teman-teman sarap di sini. Sesimpel yang mau memperjuangkan Sukabumi, sayangilah problemnya gitu. Jadi kita jangan sayang si idenya karena inovasi tetap berubah kapanpun gitu. Kalau teman-teman baca buku namanya Lean Startup, tulisannya Eric Ries, gitu. Jadi itu salah satu praktisi startup di US sana. Itu kita jangan sampai terlalu terlena dengan ide yang bla 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 bla, tapi yang penting kita cari core problemnya, kita cari marketnya siapa, sampai akhirnya nanti kita benar-benar bisa jadi startup yang memang ini startup Sukabumi yang menyelesaikan Sukabumi. Mungkin itu saja dari saya.